tema yang saat ini sudah kita semuanya, sebagai mahasiswa kita sedang mendalami ilmu kalam, apalagi dengan model-model seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi bahwa Suhan MPD akan membantu kita lebih memahami bagaimana kalimat itu berjalan secara singkat ya. Baik, Pak Suhan, selamat datang dan bagaimana kabarnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ada kita sedikit perkenalan dengan narasumber kita. Bapak Suhan MPD adalah dosen yang terkenal oleh Pak Ilmu dalam di BGI. Beliau sudah berperan dalam bidang teologi Islam dan juga aktif mengajar serta berdiskusi dengan masalah iman dan akal. Berbagai aliran pikiran dalam Islam, Pak Suhan bolehkah Bapak sedikit cerita tentang pengalaman dalam mengajar atau tema yang Bapak minati dalam kalam? Ya, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadirin para mahasiswa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diundang untuk acara proses dari himpunan mahasiswa program studi PGNI. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang hadir di sini maupun yang ada di rumah juga sehat walafiat, tidak sejahtera, tidak ada orang apapun, amin, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini pada sisi baca. Jadi setidaknya kalau misalnya kita berbicara tentang ilmu kalam dan teknologi, ini memang agak menyentuh pada rasio yang paling dalam, sehingga banyak di antara orang-orang atau bahkan mahasiswa yang mereka kebanyakan itu malah justru mementingkan rasio, mementingkan angka, dan pada kemudian selanjutnya mereka mementingkan angka, rasio kalau tidak logis ya tidak mau, kalau tidak rasional ya tidak mau, sehingga mereka untuk apa itu namanya mendapatkan suatu keyakinan di dalam suatu wahyu yang transendental. Wahyu transendental adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan para mahasiswa ini masih mempertanyakan, dan sebenarnya akal pikiran itu jelas-jelas terbatas, ya, akal pikiran terbatas dan tidak mungkin akan sampai kepada rahasia-rahasia yang dikeluarkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia. Karena bagaimanapun juga akal kita yang terbatas ini itu kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan saja itu sudah hebat. Artinya bahwasanya para filsuf-filsuf kuno semacam Plato, Aristoteles mereka percaya kepada Tuhan, tetapi pertanyaannya itu bahwa ada sesuatu yang kekuatan yang luar biasa, mengatakan kebaikan yang tak terbatas yang sesungguhnya. Nah, bahwa kemudian mereka mengatakan paling akhir pada akal pikirannya adalah ada suatu kekuatan besar, suatu kekuatan yang luar biasa yang ada di dunia ini di luar kekuatan manusia sebagai yang diciptakan. Karena ketika kita manusia kemudian ada seseorang dan seseorang itu asalnya dari mana, kemudian seseorang itu tadi asalnya dari mana,
dari mana sampai kepada satu bahwasanya satu titik ini adalah titik yang bahwa akal itu tidak akan akal akan sampai kepada sesuatu yang menciptakan, ya. Kausa prima atau awal dari penyebab dari sesuatu ini akan berjalan sama-sama, meskipun sebenarnya dari akal pikiran ini tidak akan sampai kepada siapa sebenarnya inisial Tuhan itu, apa yang dibawa, kemudian apa itu namanya, tugasnya seperti apa. Bahkan Aristoteles mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak ada kaitannya dengan dunia, ya urusan manusia. Ini statement mereka. Begitu itu yang selama ini saya lihat pada mahasiswa, meskipun alhamdulillah ketika di perkuliahan, alhamdulillah apapun yang ditanyakan oleh mereka selalu terjawab. Ketika terjawab, saya tanya apakah mereka sudah paham, pertanyaannya gitu ya. Benar kalau lebih luar ya, itu masalah. Oke, Pak Sohan, kita tahu dalam dunia akademik mahasiswa diajarkan untuk berpikir kritis dan rasional. Tapi dalam agama kita juga diajarkan untuk memiliki iman yang kuat dan menurut Bapak, bagaimana akal dan iman bisa berjalan bersama dalam konteks tauhid? Bagaimana menurut Manzilian ya Pak? Oh ya, ya terima kasih Mas. Jadi begini, ketika kemudian kita menggunakan akal, maka bahwa akal rasio manusia itu akan sampai kepada sesuatu yang pasti. Padahal sebenarnya akal pikiran manusia itu tidak akan sampai pada sesuatu yang pasti, kecuali mereka sampai pada satu titik apa namanya mentok. Sebetulnya sekarang begini, ketika Tuhan menciptakan surga dan neraka, Tuhan menciptakan surga dan neraka, kemudian manusia disuruh untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Sementara dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu ada kekuatan Tuhan di sana. Ada yang mengatakan di dalam Jabariyah, di dalam aliran Jabariyah mengatakan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Tuhan. Artinya bagaimana? Berarti kebaikan itu dari Tuhan, keburukan juga dari Tuhan. Ketika kebaikan dan keburukan dari Tuhan, artinya sesuatu yang menjalankan segala apa yang ada di dunia ini, perilaku manusia, perbuatan manusia, tingkah manusia, bergeraknya tangan dan guna mata, bergeraknya mulut, berjalannya kita kaki, terus mau kemana kita. Di dalam ayat ini, di dalam ini, itu jelas di situ bahwasanya Tuhanlah yang menggerakkan, gitu ya. Tuhanlah yang menggerakkan, sehingga orang-orang Jabariyah mengatakan bahwasanya itu yang namanya manusia tidak ada kekuatan apapun kecuali Tuhan yang maha. Nah, dari sini ketika kemudian Allah menciptakan surga dan neraka, kemudian di dalam konteks Jabariyah, kemudian Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan keburukan. Untuk apa Allah menciptakan surga dan neraka kalau kemudian kebaikan dan keburukan tidak diciptakan, gitu ya? Berarti artinya manusia tidak ada kekuatan apapun untuk melakukan kebaikan maupun keburukan. Dan di sini bahwasanya aku tidak akan sampai, atau manusia tidak akan sampai di